Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kaifa halukum? Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran kali ini Bapak akan melanjutkan materi fikih yang sebelumnya. Pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar tentang sholat Jumat, yaitu hukum dan dalil diwajibkannya sholat Jumat. Nah, untuk video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang ketentuan sholat Jumat. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat memahami apa itu ketentuan sholat Jumat, baik syarat wajib sholat Jumat dan syarat sah sholat Jumat. Sebelum Bapak jelaskan ke materi, seperti biasa alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini tentunya mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan ke materi tentang ketentuan salat Jumat. Agar sholat Jumat yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ada beberapa ketentuan yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama syarat wajib salat Jumat, dan yang keduanya adalah syarat sah salat Jumat. Ulang lagi, ada syarat wajib salat Jumat dan ada juga syarat sah salat Jumat. Yang pertama, syarat wajib salat Jumat. Setiap muslim yang hendak menunaikan salat Jumat tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yakni terpenuhinya syarat wajib salat Jumat. Di antaranya yang pertama, beragama Islam. Jadi selain agama Islam atau Muslim tidak diwajibkan menunaikan sholat Jumat. Hanya orang Islam saja yang diwajibkan menunaikan sholat Jumat. Yang kedua adalah baligh atau dewasa. Setiap anak-anak Muslim yang belum baligh tidak diwajibkan menunaikan sholat Jumat. Meskipun demikian, mereka tetap harus diperkenankan mengikuti sholat Jumat, ya, supaya terbiasa kelak ketika udah baligh atau dewasa, ya. Dan dalam rangka mereka belajar untuk mengikuti sholat Jumat. Sungguh perbuatan terpuji apabila sejak kecil sudah berlatih melaksanakan sholat Jumat dan ikut berjamaah ke masjid, ya. Diharapkan tentunya dewasa nanti terbiasa mengerjakannya sehingga tidak mengalami kesulitan lagi. Nah, itulah syarat wajib yang kedua adalah baligh atau dewasa. Biasanya tanda baligh bagi laki-laki itu adalah usia 12 sampai 15 tahun minimal atau sudah mengalami ihtilam, ya, mimpi basah. Bapak udah jelaskan pada pertemuan sebelumnya itu. Nah, yang ketiga, syarat wajib ketiga adalah berakal sehat. Jadi setiap muslim yang menunaikan salat harus berakal sehat. Maksudnya tidak dalam keadaan lupa atau tidak sadar. Seperti apa?
seperti orang sakit, gila, ya, orang mabuk, atau orang pingsan, atau epilepsi, dan orang sangat tua atau pikun. Biasanya itu tidak diwajibkan sholat Jumat karena mereka itu dalam keadaan tidak sadar atau akalnya terganggu, ya. Kemudian selanjutnya syarat wajib yang keempatnya adalah laki-laki, ya. Jadi yang wajib Jumatan itu ke masjid pada hari Jumat itu adalah seorang laki-laki, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa setiap muslim laki-laki diwajibkan sholat Jumat, sedangkan bagi perempuan, hamba sahaya, anak-anak, dan orang sakit tidak diwajibkan menunaikan sholat Jumat. Adapun perempuan muslimah yang ingin mengikuti sholat Jumat tetap diperbolehkan, tidak ada larangan, ya. Perempuan yang tidak mengikuti sholat Jumat maka diwajibkan baginya menunaikan sholat zuhur. Itu jadi bagi perempuan itu diperbolehkan mengikuti Jumat, ya. Kemudian syarat wajib yang kelimanya adalah sehat jasmani. Jadi setiap laki-laki yang sudah balik wajib menunaikan sholat Jumat, kecuali bagi mereka yang sakit jiwa. Jadi orang Islam yang sakit fisik atau badan tetap ada kewajiban sholat Jumat. Ya, diperbolehkan bagi yang tidak mampu untuk menunaikan sholat Jumat karena kondisi sakit. Ada keringanan baginya untuk tidak mengikuti sholat Jumat di masjid, melainkan cukup menunaikan sholat zuhur sendiri di rumah. Itu bagi yang tidak mampu dikarenakan kondisi sakit. Jadi cukup menunaikan sholat zuhur sehingga dia tidak kuat secara fisik ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, syarat selanjutnya yang keenamnya adalah tidak ada uzur atau halangan. Jadi setiap muslim yang sudah balik wajib menunaikan sholat Jumat selama tidak ada sesuatu yang menghalangi aktivitas sholat Jumat. Sebaliknya, apabila ada halangan maka tidak ada kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Nah, halangan yang dimaksud adalah bepergian jauh atau musafir, atau adanya bencana, apalagi pada bulan-bulan sekarang banyak sekali bencana yang menimpa negeri kita, ya. Mudah-mudahan semua ditabahkan dan disabarkan, ya. Itu adanya bencana yang menghalangi jalan menuju ke masjid dan kesulitan lain sehingga tidak memungkinkan sholat Jumat. Seperti apa tadi bencananya? Hujan lebat, kebakaran, kebanjiran, atau adanya peperangan, longsor dan sebagainya itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang ketujuhnya adalah merdeka. Ya, jadi orang yang merdeka wajib sholat Jumat. Merdeka adalah orang yang terbebas dari perbudakan. Jadi perbudakan di sini hanya terjadi pada masa Rasulullah. Untuk zaman sekarang tentunya yang namanya perbudakan sudah tidak ada. Nah, itulah syarat wajib Jumat. Untuk selanjutnya adalah syarat sah salat Jumat. Ini bagian kedua adalah syarat sah salat Jumat. Syarat sah salat Jumat adalah segala sesuatu yang harus diikuti ketetapannya supaya kegiatan salat Jumat yang telah kita laksanakan sah menurut syariat Islam. Salat Jumat dianggap sah apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, syarat sah sholat Jumat adalah sholat Jumat dikerjakan pada waktu zuhur. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,
jumu'ata hina tamilu syamsu, rawahu al-Bukhari. Salat Jumat ketika matahari tergelincir. Hadis riwayat al-Bukhari. Yang kedua, syarat sah salat Jumat adalah salat Jumat ditunaikan secara berjamaah. Jadi salat Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Dalam kegiatan salat Jumat ada khatib, ada muazin, dan di beberapa masjid ada Bilal, yakni orang yang bertugas memberi komando kegiatan sholat Jumat. Dengan demikian, sholat Jumat tidak sah apabila dikerjakan sendiri atau munfarid. Jadi harus dilaksanakan secara berjamaah. Syarat sah salat Jumat yang ketiganya adalah salat Jumat diadakan di suatu tempat tinggal. Jadi penyelenggaraan kegiatan salat Jumat adalah penduduk setempat. Artinya warga yang menetap di wilayah tersebut, bukan pendatang atau musafir yang hanya tinggal untuk sementara. Jadi salat Jumat boleh dilaksanakan di ruang aula, tanah lapang, atau tempat lain yang dapat dilaksanakan salat Jumat, asal memenuhi persyaratan yang ditentukan syariat Islam. Nah, syarat sah yang keempat, yang terakhir, salat Jumat didahului 2 khutbah. Ada perbedaan antara salat Jumat dan salat zuhur. Dalam rangkaian kegiatan salat Jumat terlebih dahulu disyaratkan adanya 2 khutbah yang disampaikan para khatib. Sebaliknya, rangkaian salat zuhur tidak diperlukan adanya khutbah. Isi khutbah adalah menyampaikan pesan yang baik, ajaran agama, tuntunan syariat Islam, dan segala informasi yang sesuai dengan situasi dan tempat pelaksanaan khutbah itu sendiri. Semua hal boleh disampaikan khatib dengan ketentuan tujuan, yakni meningkatkan ketakwaan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut, yang artinya Rasulullah SAW tidak memanjangkan nasihatnya pada hari Jumat. Beliau hanya memberi amanat-amanat yang singkat saja. Hadis riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Samurah Aswa. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Ditutup dengan doa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.